Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Ujianto, NDH 03, peserta Latsar Angkatan 11, Puslatbang KDUD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Blended Learning Mata Kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana di Era Pandemi. Topik ini menjadi pilihan utama karena berdasarkan kondisi saat ini Indonesia masih dalam situasi pandemi sehingga pembelajaran dituntut untuk distance learning. Oleh karena itu, melihat situasi yang ada di universitas mengenai jaringan, kemudian listrik dan lain-lain adalah menjadi kendala, sehingga perlu dibuatkan database untuk pembelajaran atau learning media services agar pembelajaran nanti dapat diakses oleh mahasiswa saat sinyal dan juga kondisi listrik sudah bisa membaik. Oleh karena itu, kami mengambil topik rancangan aktualisasi blended learning di sini menggunakan BEL dan kami aplikasikan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana. Adapun untuk kegiatannya dan tahapannya seperti apa, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Jadi ini Pak, kemarin dari hasil masukan coach dan juga penguji Pak, ada dua kegiatan yang dihilangkan Pak, yaitu kegiatan sosialisasi, yang kedua adalah kegiatan terkait percobaan udara Pak. Yang terakhir ini apa? Oke, sama satu kegiatan itu Pak yang emodul yang modul dibuat. Oke. Rencananya kita akan buat akun BEL proses untuk mata kuliah gawat darurat dan manajemen bencana, sehingga nanti mahasiswa di dalam proses belajar di era pandemi ini menerapkan blended learning yang sudah ada proses di universitas menggunakan BEL. Oh, pakai BEL gitu Pak ya? Oh, jadi apanya jadi dimasukin? Jadi ada beberapa hal terkait materi, modul, nanti proses, metode pembelajaran dalam rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan disusun dengan konsep blended learning atau pembelajaran bauran. Proses upload RPS dan juga KP mata kuliah dengan sistem embed item, RPS dan KP pada akun mata kuliah yang ada di Borneo e-Learning. Pada tahap ini, kita melakukan setting waktu kapan kuliah itu dimulai dan berakhir, jumlah mahasiswa yang bisa mengikuti mata kuliah, serta yang terpenting adalah enrollment key atau kode mahasiswa untuk masuk mata kuliah tersebut. Outline modul perlu disusun agar isi modul sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sub pokok bahasan pada topik mata kuliah tersebut. Pada tahap pencarian literatur yang digunakan adalah literatur yang berasal dari sumber yang terpercaya, jurnal penelitian yang kredibel, agar modul yang dihasilkan adalah modul yang berkualitas. Di tahap penyusunan e-modul ini, e-modul dipilih agar mahasiswa lebih mudah di dalam memahami topik pembelajaran yang disampaikan. Terdiri dari 4 bagian utama dari e-modul, yaitu materi, video pembelajaran, case study, kemudian soal latihan.
Setelah e-modul berhasil dikembangkan, langkah berikutnya adalah menghubungkan e-modul ke dalam drive, kemudian mengembed itemkan ke dalam Borneo e-learning. Tujuannya agar mahasiswa mudah mengakses. Tahap pertama dari pembuatan video pembelajaran adalah penyusunan naskah. Tujuannya adalah untuk acuan agar isi video pembelajaran tidak menyimpang dari topik pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki topik 1, yaitu tentang triase. Apa itu triase? Triase merupakan penilaian awal yang kita lakukan kepada korban untuk menentukan prioritas kegawatan dari korban. Melihat pengertian dari triase tersebut, maka ada 2 tujuan. Setelah proses perekaman video, tahapan berikutnya adalah editing. Pada tahap editing, video dilakukan proses agar lebih menarik dengan ditambahkan ornamen atau tulisan-tulisan sebagai pelengkap. Tahapan berikutnya setelah proses editing adalah upload video pembelajaran ke dalam BEL. Tujuannya agar mahasiswa mudah mengakses sehingga bisa digunakan sebagai sarana belajar di rumah. Tahapan pertama dari proses penyusunan evaluasi adalah pembuatan blueprint soal. Blueprint soal harus dibuat agar soal yang dibuat sebarannya merata sesuai dengan topik, kompetensi, dan dibuat sedemikian rupa menyerupai soal uji kompetensi yang terdiri dari vignet soal, pilihan ganda, kemudian kunci jawaban. Tahapan berikutnya adalah menyusun soal ke dalam bank soal yang ada di Borneo e-learning. Tujuannya agar soal tersimpan kemudian menjadi arsip untuk pembelajaran berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah setting waktu dan juga durasi ujian. Yang perlu diatur di sini adalah waktu kapan ujian mulai dibuka dan kapan ujian mulai ditutup. Selain itu, durasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengerjakan seluruh soal juga harus diatur, serta nilai batas lulus dan juga kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian. Tahapan terakhir adalah setting soal ujian. Soal ujian diambil dari bank soal, kemudian diatur sehingga setelah selesai durasi mengerjakan, mahasiswa langsung bisa melihat nilainya masing-masing. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Maria Immaculata Ose. Saya adalah koordinator perawatan gawat darurat. Dari modul yang telah dibuat Bapak Puji, ini sangat banyak membantu. Nah, banyak sekali inovasi yang bisa memberikan kemudahan mahasiswa untuk belajar selama di daerah pandemik ini. Kami dari keperawatan gawat darurat sangat bersyukur dan sangat mengucapkan terima kasih. Inovasi yang diberikan ini sangat banyak manfaatnya nanti.
kami mendukung semoga nanti bisa berkelanjutan untuk mata kuliah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulidah, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Budi Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah testimoni terkait pelaksanaan aktualisasi peserta latsar atas nama Saudara Ahmad Pujianto dengan tema optimalisasi blended learning di era pandemi. Saudara Ahmad Pujianto telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pembuatan RPS dan akun mata kuliah pada Borneo e-learning atau BEL. Yang kedua adalah pembuatan e-modul. Yang ketiga adalah pembuatan video pembelajaran. Dan yang keempat adalah pembuatan evaluasi pembelajaran pada aplikasi BLN. Dan tentu saja ucapan terima kasih kepada Saudara Ahmad Pujianto yang sudah melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif, dan ini sangat membantu kami dalam proses pembelajaran. Kami juga berharap semoga ke depan langkah-langkah ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi dapat dilanjutkan untuk mata-mata kuliah yang lain. Ini baru merupakan pintu awal, dan kemudian nanti akan disusul oleh aktivitas lain yang sama, yang tentu sudah berharap kawan-kawan dosen yang lain juga melakukan hal yang sama. Sekali lagi, selamat melaksanakan latsar pada Saudara Ahmad Pujianto. Semoga yang dilakukan menjadi amal baik untuk yang bersangkutan, dan memberikan dampak dan positif yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa, juga bagi institusi. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.